Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita absen dulu ya. Fitri Ramadhani, Hadir, Bu. Melawati. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi Perhimpunan Indonesia. Sebelum masuk ke materi, ada yang masih ingat nggak nih, apa itu Perhimpunan Indonesia dan seperti apa sih organisasi Perhimpunan Indonesia itu? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan Fitri. Perhimpunan Indonesia itu merupakan pelopor gerakan nasionalis Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya. Oke, betul ya jawaban dari Fitri tadi bahwa Perhimpunan Indonesia ini merupakan salah satu gerakan pelopor kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1864, pemerintah Hindia Belanda ini memberikan kepada rakyat pribumi untuk bisa mengenyam pendidikan. Pada awal abad ke-20, banyak pemuda Indonesia yang kemudian melanjutkan studi perguruan tinggi mereka di Belanda. Namun semakin lama, para pemuda yang berada di Belanda pun memerlukan sebuah perkumpulan yang dengan dasar senasib sepenanggungan dan dapat menaungi semua golongan. Lalu kemudian pada tahun 1908, dengan dipelopori oleh Sultan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto, para pemuda tersebut akhirnya mendirikan Indisvereniging atau Perhimpunan Hindia. Berikut tokoh-tokoh dari Pergerakan Nasional Indonesia. Ada Sutomo, Salman Hudi, Tiga Serangkai, Muhammad Hatta, Hashim Asyari, Ahmad Daulan, Husni Tamrin, dan Dewi Sartika. Dari beberapa foto tersebut, masih ingat nggak siapa saja sih anggota dari Tiga Serangkai ini? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Salma. Eh, yaitu Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, dan Duwes Dingker. Itu saja, Bu, yang saya tahu. Yap, benar nih. Jawaban dari Salma. Jadi pada tahun 1913, tiga serangkai yang terdiri dari Suwardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, dan Dawes Dekker bergabung dengan Indisvereniging dan kemudian mereka menjadikan organisasi tersebut meranda ke bidang politik dan juga mereka memperkuat wawasan mereka terhadap persoalan tanah air yang mana pada mulanya organisasi tersebut hanya bersifat sosial budaya. Perhimpunan Indonesia ini semula bernama Indisvereniging. Mulanya hanya sebuah perkumpulan mahasiswa biasa. Namun ia berubah menjadi radikal sejak Nazi Hitler berkuasa di Jerman pada 1933, kemudian mengentarkan Eropa dan menduduki Belanda pada tahun 1940. Nazi Hitler itu sendiri merupakan perhimpunan Indonesia yang berkembang menjadi organ politik yang gigih dan efektif. Ia menggalang mahasiswa-mahasiswa Indonesia agar bersatu melawan fasisme. Fasisme merupakan sebuah paham politik kekuasaan absolut tanpa demokrasi, paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Ada yang tahu nggak nih, Nazi Hitler itu sendiri nama tokoh atau nama suatu partai? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan Fitri. Jadi Nazi itu merupakan salah satu partai politik yang ada di Jerman pada saat itu. Nah, partai ini merupakan Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman. Partai ini dipimpin oleh Hitler yang merupakan seorang politis Jerman. Partai Nazi ini didirikan dengan tujuan memperkuat ras utama Jerman. Hal ini berakibat pada persekusi dan pembantaian kaum Yahudi dan banyak lagi kelompok lainnya. Itu saja, Bu, jawaban dari saya. Ya, betul ya. Jadi Partai Nazi Hitler ini memiliki peran penting dalam Perhimpunan Indonesia.
karena dengan adanya partai ini dapat membangkitkan semangat anak muda untuk mencapai kemerdekaan negara Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1922, Ioannis Vereniging ini berubah nama menjadi Indonesian Vereniging. Hal ini bermula pada saat pertemuan dengan partai politik Indonesia seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo pada tanggal 14 April tahun 1917, yang pada saat itu Surya Purto menggunakan kata Indonesia atau Indonesia dan Indonesia atau orang Indonesia selama pertemuan berlangsung, dan tentu kata tersebut menjadi sangat populer di kalangan para mahasiswa. Hal itu dikarenakan kata itu menjadi kata pengganti Indi atau Hindia dan Indiers atau orang Hindia yang disebut sangat merendahkan kedudukan orang Indonesia. Dan untuk pertama kalinya, setelah pergantian nama organisasi tersebut, Indonesia dimaknai secara politis, karena penggunaan nama Indonesia disebut memiliki arti penting. Pertama, hal itu untuk menunjukkan identitas bangsa. Kedua, hal itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepribadian sendiri dan tidak dapat disamaratakan dengan kepribadian bangsa Belanda. Dan yang terakhir yaitu kata Indonesia menunjukkan tujuan bangsa ini ke arah pembentukan negara nasional yang lebih tegas. Salah satu perjuangan Indis Vereniging saat itu adalah dengan menerbitkan buletin yang diberi nama Hindia Putra. Ide nasionalis yang dibawa oleh Suwardi mampu menemukan keinginan untuk mengadakan publikasi. Pada tahun 1916, terbitlah majalah berkala Hindia Putra, tetapi isinya tidak sama sekali memuat tulisan politik. Untuk menunjukkan sikap nasionalismenya, pengurus organisasi ini kemudian mengubah nama majalah Hindia Putra dengan Indonesia Merdeka. Nah, karena majalah Hindia Putra ini isinya tidak memuat tulisan politik, ada yang tahu isi dari majalah Hindia Putra itu apa? Saya, Bu, izin menjawab. Silakan, Salma. Isinya yaitu masa depan rakyat Indonesia secara eksekutif dan semata-mata terletak dalam bentuk suatu pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam arti yang sebenar-benarnya. Karena hanya bentuk pemerintahan yang seperti itu saja yang dapat diterima oleh rakyat. Mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya jawab. Ya, jadi benar ya, setiap orang Indonesia itu haruslah berjuang untuk tujuan ini sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya, dengan kekuatan dan usahanya sendiri, dan tanpa bantuan dari negara luar. Setiap pemecah belahan kekuatan bangsa Indonesia dalam bentuk apapun haruslah ditentang, karena hanya dengan persatuan yang erat di antara putra-putra Indonesia saja yang dapat menuju ke arah tercapainya tujuan bersama. Nah, pada saat pergantian pengurus di tahun 1925, nama Indonesia Vereniging ini berganti nama kembali menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Tepatnya pada tanggal 3 Februari 1925, organisasi Indonesia Vereniging berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Tujuannya agar mempertegas prinsip perjuangan organisasi ini. Sejak terpilihnya Iwa Kusuma Sumantri sebagai ketua yang baru pada tahun 1923, sifat perjuangan politik organisasi semakin kuat. Pemberontakan Perhimpunan Indonesia yang paling fenomenal pada tahun 1925 yang dikenal dengan Manifesto Politik. Manifesto politik ini merupakan suatu pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau suatu kelompok terhadap masalah negara. Rencana mereka adalah menganjurkan para alumni untuk bergabung pada organisasi pergerakan yang telah terbentuk di Indonesia. Namun sayangnya, rencana tersebut tidak berhasil karena sebagian besar anggota organisasi pergerakan di Indonesia sangat moderat. Mereka kemudian mengubah strategi propaganda mereka dengan Hatta yang menganjurkan agar membentuk suatu organisasi baru yang berhaluan nasionalis dan mampu meneruskan propaganda Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya ada asas pokok Perhimpunan Indonesia. Nah, dalam rapat umum pada tahun 1923, organisasi ini menegaskan 3 asas pokok Perhimpunan Indonesia, yaitu yang pertama, Indonesia menentukan nasib sendiri, Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemauan sendiri, untuk melawan pemerintah kolonial Belanda, bangsa Indonesia ini harus bersatu.
Pola pergerakan Perhimpunan Indonesia adalah melalui perkumpulan pelajar yang kemudian dinamakan study club. Melalui perkumpulan ini, mereka bertukar pendapat mengenai permasalahan yang ada di Hindia Belanda dan langkah apa saja yang dapat ditempuh untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh rakyat. Ada yang tahu nggak siapakah yang mendirikan Indonesia Study Club ini? Saya, Bu, Silakan Fitri. setahu saya mendirikan ini bernama Suitomo, Bu. Oke, tepat sekali. Jadi, pada tahun 1924, Sutomo ini mendirikan Indonesia Study Club di Surabaya. Perkumpulan ini bertumpu dalam 3 hal. Yang pertama yaitu kaum terpelajar, pekerja, dan persatuan. Pengaruh Perhimpunan Indonesia ini terlihat dari banyaknya partai politik yang berdiri sekitar tahun 1920-an. Namun, banyak yang beranggapan jika terbentuknya partai-partai politik ini hanya melamakan gerakan nasionalis karena banyaknya partai yang mengejar kepentingan mereka sendiri hingga melupakan apa yang menjadi tujuan awal mereka, yaitu pergerakan sebagai suatu kesatuan. Karena muncul suatu ide untuk menyelenggarakan suatu Kongres Indonesia yang dapat menaungi seluruh partai yang ada, dan pada akhirnya pada tanggal 17 sampai 18 Desember 1927, kerjasama antar Soekarno dan Sukiman dari PSI membuahkan hasil, yaitu mereka mengadakan sebuah kongres di Bandung, yang dimana dalam kongres tersebut menyepakati berdirinya Federasi Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Setelah terbentuknya PNI dan juga PPPKI, pada tahun 1926, para pemuda kemudian bersatu dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, mungkin materi hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Jika masih bingung dengan materi, boleh ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang.